Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini, Pak, atas kedatangan saya kali ini, saya ingin meminta izin kepada Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang tugas saya di Guru Penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, khususnya yang ada di satuan pendidikan Bapak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bagaimanakah cara Bapak mengidentifikasi suatu kasus yang ada di sekolah Bapak? Oke, Bu, baik. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus, tentu jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dari salah satu dua buah hal bermasalah, yang satu benar, yang satu salah. Ini katakan sebagai rujukan moral. Tetapi apabila kedua-duanya benar, inilah bisa kita identifikasi sebagai suatu permasalahan etika atau dilema etika. Iya, Pak, ya, Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk memutuskan sebuah permasalahan yang sama-sama benar? Bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? Baik, Bu. Jika kasusnya nanti sama-sama benar ya, Pak, ya? Iya. Oke, Bu. Jadi dia yang dilema etika itu, Bu, ya. Pak, yang etika. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, tentunya kita mengidentifikasi dulu permasalahan yang terjadi. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian mungkin apa penyebab pemicu dari permasalahan tersebut. Sehingga kita bisa menemukan dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada terkait dengan permasalahan. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa mempertimbangkan apa solusi yang bisa kita berikan terhadap kedua belah pihak yang bermasalah. Tentunya kita mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Berarti terlebih dahulu Bapak akan mengidentifikasi kasus tersebut ya, Pak, ya. Selama ini kan Bapak sudah kepala sekolah nih, hampir beberapa tahun ke belakang. Langkah-langkah yang mungkin Bapak ambil ataupun strategi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan sebuah kasus? Baik, Bu, mungkin langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan supaya kita tahu dan mengetahui di mana letak permasalahannya atau apa penyebab dari permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut, sehingga kita akan bisa mengambil sebuah keputusan terhadap kedua belah pihak dengan tidak merugikan kedua belah pihak tersebut. Berarti langkah yang Bapak ambil tadi memanggil kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak tersebut. Berarti langkah yang Bapak ambil tadi memanggil kedua belah pihak sehingga kedua-duanya tidak akan ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, iya. Ya, Pak, ya, Pak. Bagus sekali, Pak. Selanjutnya, Pak, dari cara Bapak tadi, langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan tadi, adakah cara-cara yang lebih efektif lagi, Pak, dalam ataupun biar bisa Bapak selesaikan sebuah kasus tersebut? Lebih efektif lagi ya, Pak, ya. Oke, Bu. Jadi mungkin sebuah permasalahan tentu memiliki banyak jalan penyelesaiannya, Bu. Iya. Yang efektif untuk permasalahan yang ada. Tentu salah satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan dialog dan pendekatan dengan hati kepada kedua belah pihak atau yang bermasalah. Tentunya dengan selalu memegang prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tentu dengan cara memberikan bimbingan, saran, nasihat yang komprehensif yang tidak memicu perselisihan yang lebih lanjut terhadap kedua belah pihak. Berarti yang Bapak tentukan yang lebih efektif tadi melakukan dialog kedua belah pihak ya, Pak. Pendekatan ya. Pendekatan. Kemudian, Pak, hal apa saja kira-kira ataupun tantangan yang sering Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Contohnya yang satu tantangan yang Bapak hadapi untuk menyelesaikan sebuah kasus. Oke, Bu, jadi tantangan yang mungkin pernah kita hadapi adalah mencarikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan kepada kedua belah pihak. Tentunya solusi itu kita mempertimbangkan semua pihak dengan risiko yang seminimal mungkin. Tentu untuk mencapai hal ini kita butuh dukungan yang positif dari semua warga sekolah, guru, orang tua, dan juga kalau perlu dari pengawas dan dinas pendidikan. Ya, Pak, ya. Baik, Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi,
dalam penyelesaian kasus yang Bapak hadapi ini, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah, atau Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung, atau Bapak tunda-tunda dulu atau langsung? Oke Bu, dari pengalaman yang pernah kita lakukan di sekolah, tentu sebagai kepala sekolah, inti dari penyelesaian masalah itu tentu ada di kepala sekolah. Iya. Jadi langkah yang tepat harus kita lakukan. Salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan itu atau permasalahan yang ada itu secara langsung, atau diselesaikan di sekolah pada saat masalah itu Ya, Pak, bermusuhan. antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga guru. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah mendukung saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak ke depannya lancar. Amin. Dan saya bisa lebih menambah ilmu dari apa tadi yang Bapak sampaikan kepada saya. Terima kasih. Kemudian Pak, saya mohon maaf, saya langsung pamit pulang. Oke, Bu. Saya minta izin Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat Bu. Puasa lancar? Alhamdulillah ya Pak ya. Begini Pak, kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin, khususnya di satuan pendidikan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, Bapak kan sebagai pemimpin nih dan kepala sekolah juga, kira-kira bagaimana Bapak menanggapi kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah? Terus kemudian apakah kasus yang Bapak selesaikan tersebut membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana Pak? Memang dalam menyelesaikan permasalahan itu betul-betul membutuhkan waktu, dan permasalahan yang TK tidak sekedar mempertimbangkan nilai-nilai kewajiban saja, tapi lebih dari itu dalam mengambil keputusan saya bersikap adil dan bijak serta mempertimbangkan sesuatu berdasarkan skala prioritas sehingga keputusan yang diambil secara terukur. Berarti Bapak sebagai kepala sekolah sudah seharusnya ya Pak ya, harus bijak dan harus adil ya Pak ya. Kemudian di sini Pak saya juga akan menanyakan Bapak, kira-kira kan Bapak bilang tadi kasusnya ada, kira-kira adakah tantangan yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, tantangan yang Bapak hadapi untuk menyelesaikan dilema atau permasalahan? Memang saya sebagai kepala sekolah, tantangan dalam mengambil keputusan pasti ada. Iya. Namun untuk menyeimbangkan keadaan tersebut harus dengan penuh pertimbangan. Iya. Untuk mengambil keputusan tersebut ya Pak ya, kita pertimbangkan ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah aturan ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi? Entah tepat waktu Pak atau Bapak undur-undur besok dan besok segala macamnya? Kalau dalam menyimpulkan keputusan tidak ada waktu khusus dalam pengambilan sebuah keputusan. Namun penyelesaian masalah membutuhkan pertimbangan tentang agar tidak digabah. Berarti langsung diputuskan ya Pak ya? Iya, Bu. Biar jangan gegabah tadi waktunya. Kemudian Pak, Bapak kan pemimpin nih, kira-kira ada nggak faktor-faktor yang mendukung Bapak selama ini dalam menyelesaikan masalah? Contohnya entah kawan-kawan di sekolah. Memang biarpun saya sebagai kepala sekolah, namun mengambil keputusan saya tidak bantu oleh rekan guru ataupun wakil kepala sekolah
kalau lebih penting kalau bisa dengan komite saya meresepsikan perjalanan selama ini. Berarti Bapak saling kolaborasi antara warga sekolah ya Pak ya? Iya. Ini Pak yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir saya dari semua hal-hal yang Bapak sampaikan tadi tentang penyelesaian masalah, rencana Bapak ke depannya seperti apa ini Pak? Terkait pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema ini Pak, rencana Bapak ke depannya? Memang rencana saya untuk mengambil keputusan ke depannya, saya selaku mengambil pelajaran dari keputusan sebuah kasus yang ditangani untuk menjadi acuan. Namun untuk kasus tersebut, saya selalu mengidentifikasi permasalahan dengan baik dengan melihat fakta yang ada untuk memberikan keputusan yang tepat. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Telah bersedia menjadi narasumber saya untuk wawancara kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa saya terapkan untuk kedepannya nanti setelah saya lulus dari guru penggerak. Kalau begitu Pak, saya mohon izin pamit. Semoga pekerjaan Bapak hari ini semuanya lancar. Izin ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mudah-mudahan Ibu dapat sukses dalam melaksanakan segala urusannya. Amin, amin. Pak pamit ya Pak ya. Ya Bu. Oke.